Dalam masa Perang Dingin pada tahun 1964, Cina menjadi negara kelima yang memiliki senjata nuklir setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Lebih dari 5 dekade sejak pertama kali Cina menguji coba bom nuklir pertamanya, kini Beijing telah melesat menjadi negara pemilik hulu ledak nuklir terbanyak ketiga setelah Rusia dan Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat memiliki NPR atau deklarasi nuklir untuk menuangkan pandangan atas penggunaan nuklir, maka Cina memiliki doktrin nuklir. Lantas, bagaimana prinsip Cina dalam mengatur penggunaan nuklir atau yang disebut doktrin nuklir Cina, dan bagaimana sejarahnya? Cina memulai program nuklirnya pada tahun 1948 di masa kepemimpinan Mao Zedong dan menerima banyak bantuan serta dukungan dari Uni Soviet. Tapi program pengembangan nuklir antara Cina dan Uni Soviet sempat tersendat karena perpecahan Sino-Soviet pada tahun 1959. Momen perpecahan Cina dan Uni Soviet itu membuat Beijing melanjutkan sendiri program nuklirnya yang dinamai Proyek 596 dan melakukan uji coba bom atom pertamanya pada 16 Oktober 1964. Ini adalah momen penting bagi Cina yang saat itu memiliki dua musuh besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Cina menegaskan akan memanfaatkan kemampuan nuklirnya untuk pertahanan dan protes atas kebijakan imperialis Amerika Serikat yang menjadikan nuklir sebagai media pemerasan dan pengancaman. Untuk itulah, Cina menjadi negara pertama yang mengumumkan bahwa mereka hanya akan menggunakan nuklir untuk pertahanan dan berjanji tak akan menjadi negara pertama yang menggunakan nuklir untuk menyerang. Janji akan penggunaan nuklir itu pun diwujudkan dalam doktrin nuklir Cina. Dalam doktrin nuklir Cina, terdapat 5 poin yang menegaskan prinsip Beijing dalam menggunakan senjata nuklirnya, yaitu kebijakan deklarasi, pengembangan nuklir, penyebaran nuklir, penggunaan nuklir, dan perlucutan senjata nuklir. Pertama, Cina tak akan menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir kapanpun dan dalam keadaan apapun. Kedua, Cina berprinsip untuk mengembangkan senjata nuklir dengan kekuatan terbatas dan tidak mau ikut dalam persaingan kepemilikan senjata nuklir. Ketiga, penggunaan senjata nuklir Cina hanya ditujukan untuk pembalasan dan pertahanan, bukan penyerangan. Maka dari itu, senjata nuklir Cina pun berfokus pada rudal nuklir berbasis darat. Keempat, Cina hanya akan menggunakan senjata nuklir kalau diserang negara lain menggunakan senjata nuklir juga. Kelima, tujuan akhir Cina adalah pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh. 反对北方的有关言论，美方近年来不断的翻炒所谓的中国核威胁论，不过是为自己扩张核武库、谋求压倒性战略优势寻找借口。中国奉行度首先使用核武器的政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，从不参加任何形式的核军备竞赛，不对任何国家构成威胁。我们奉劝美方，作为拥有最大、最先进核武库的国家，美方应切实履行特殊优先责任，进一步大幅、实质地削减核武库，而不是向其他国家转嫁责任，甚至威胁要部署更多的核武器。 Adapun konflik antara Cina dan Amerika Serikat yang berlangsung sampai sekarang, seperti isu Taiwan dan isu Laut Cina Selatan, mendorong kedua negara semakin menjorok ke jurang perpecahan perang. Untuk itu, mau tidak mau, Cina juga harus terus menyesuaikan kemampuan nuklirnya.
Jika Amerika Serikat meningkatkan jumlah sistem pertahanan rudal nuklirnya, mau tidak mau, Cina juga harus menambah jumlah hulu ledak nuklirnya. Dilansir dari laporan Federation of American Scientists 2024, Cina memiliki hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan sebanyak 24 buah. Sementara itu, hulu ledak nuklir cadangan ataupun yang saat ini tidak dikerahkan ada 476 buah. Kemudian untuk hulu ledak nuklir yang masih aktif maupun tidak aktif dan masih tersimpan dalam persediaan militer sebanyak 500 buah.